Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat, masih ceria dan tetap bersemangat tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 3, tema 1, subtema keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan dan cara merawat tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. 2. Siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. 3. Siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. 4. Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dan membuat suatu karya keterampilan merobek dan menggunting dengan benar. 5. Siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan saja tanpa sisa dengan benar. 6. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Marilah kita memasuki pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar materi perkembangbiakan pada hewan. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daun hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki cara dan bentuk daun yang berbeda. Marilah kita mengenali berbagai macam tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa didahului adanya peleburan sel kelamin. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yakni vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia dan dilakukan dengan cara spora. Spora merupakan salah satu beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung.
Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan jamur. 2. Tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas antara lain bambu, tebu, dan pisang. 3. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu pada tumbuhan seperti tunas yang tumbuh pada akar dan daunnya. Contohnya pada tanaman sukun, cocor bebek, dan cemara. 4. Umbi batang. Umbi batang merupakan umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain bengkoang, kentang, gadung, ubi jalar. 4. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari beberapa tumpukan daun yang tersusun dalam format roset. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain tulip, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. 5. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang tumbuhan yang tumbuh secara menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari setiap ruas-ruasnya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal antara lain lengkuas, jahe, dan kunyit. 6. Geragi. Geragi atau stolon merupakan modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh jadi bakal tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi antara lain bagagan, eceng gondok, rumput teki, dan stroberi. Tugas kalian, carilah minimal 5 macam daun yang memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda dan tempelkan dalam buku tulis seperti contoh berikut. Selain kalian sudah mengetahui jenis-jenis tumbuhan berdasarkan pengamatan daun, marilah kita ikuti kegiatan berikut. Langkah pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Kemudian, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Kemudian, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar seperti berikut. Perhatikan contoh. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kali ini kita akan melanjutkan ke materi pembagian. Selanjutnya kita belajar materi pembagian. Perhatikan contoh berikut. 52 dibagi 2. Berapa sih hasil dari 52 dibagi 2? Kita selesaikan dengan cara kurung. 52 dimasukkan ke dalam kurung, kemudian dibagi 2. Pembaginya ditaruh di luar. Pertama, kita bagi depannya dulu. Angka yang depan adalah angka 5. 5 dibagi 2 hasilnya berapa? Kalau kalian masih belum mengerti pembagian, bisa menggunakan cara pagar yang diikat ya. Orang bisa ini. 5 pagar 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 2 kita ikat 2, 1, 2 kita ikat 1, 1, 2 kita ikat 2, 1 sisanya tinggal 1, tidak usah diikat karena tidak cukup 2. Maka hasil dari 5 dibagi 2 ada 2 ikat, kita tulis 2. Sekarang kita ingat perkalian. 2 dikali 2 sama dengan
4, 2-nya ada 2 ya, 4. 4-nya kita tulis di bawah angka 5. Kemudian setelah dihasilkan kita kurangkan 5 dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Oke, kemudian setelah ini didapat, turunkan angka yang kedua. Angka 2 kita turunkan. Jadi angka yang tersisa 12. Sekarang 12 dibagi 2. 2 kali berapa sih yang hasilnya 12? Kalau kalian masih belum memahami itu, boleh pakai cara pagar. Tetapi kalau cara pagar, semakin banyak angkanya, kalian bakal semakin susah. Maka dari itu, mulai hafalkan perkaliannya. 12 dibagi 2, 2 kali berapa sih yang hasilnya 12? 2 kali 6, betul. 2 kali 6, 6-nya kita tulis di atas. 6 sama dengan 12. Jadi kita balikan 6 kali 2 sama dengan 12. Setelah sudah didapat, kita kurangkan kembali. 12 dikurang 12 sama dengan 0 langsung ya. Berarti jawaban 52 dibagi 2 sama dengan 26. Demikianlah materi pembelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.